Oke, percakapan kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube Mbak ya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama siapapun. Monggo cerita Mbak, mana tahu bisa membantu solusi. Ya. Jadi kan tahun 2018 itu kan aku baru berangkat ke Hong Kong. Siap. Terus? Kan waktu berangkat ke Hong Kong pertama kali itu kan statusku masih menikah. Di Indonesia. Dengar nggak Mbak? Dengar sekali. Menikah di Indonesia. Iya, masih sah kan? Siap. Nah, terus pas udah di Hong Kong itu kan proses cerai kan 2018 juga. Jadi dari Indo menikah, terus udah di Hong Kong proses cerai. Terus aku cari majikan kan. Yang majikan pertama itu aku beri kontrak. Nah, pas udah tunggu visa di Macau, pas aku nyari majikan itu aku tulis single pas ngisi formulirnya itu. Karena aku kan nggak tahu kan statusku waktu itu apa. Nanti aku takutnya kalau bilang cerai nggak dapat surat cerai gitu. Terus aku tulis single aja. Aku juga bingung soalnya. Udahlah, itu formulirnya udah ke submit di imigrasi. Terus sampai nyari majikan sampai yang ketiga kalinya aku masih tetap tulis single. Soalnya yang soalnya finish soalnya ngomongnya surat cerainya itu baru jadi tahun 2021. Jadi aku proses dari 2018 jadinya tahun 2021. Nah, singkat cerita kan semua itu formulirnya udah ke submit kan di imigrasi. Singkat cerita itu aku jadi overstay Kak. Karena kan nggak bisa pulang ke Indo juga karena udah gonta ganti majikan, terus aku nggak bisa cari majikan, posisi lagi COVID. Aku OS lah. Kan tahun 2021 itu, terus nyerahin diri tahun 2022. Nah, di situ pas officer imigrasinya itu kan interview kan aku mau apply paper itu. Nah, dia pas ngeliat formulir, pas nyari majikan dulu tulisannya single, aku lurusin nih, sekarang aku udah punya surat cerai, gimana nih jadinya? Nggak bisa, dia bilang, aku tetap harus bilang single. Dia bilang kayak gitu. Jadi ya udah aku ngikutin dia aja. Meskipun aku udah ngotot, bisa nggak dibenerin? Dia bilang nggak bisa, jangan, dia bilang kayak gitu. Ya udah aku tulis single lagi. Nah, terus kemarin aku kan nikah sama pacarku kan. Jadi kan aku bingung nih kan, aduh dulu officer bilang aku harus jadi single. Sedangkan aku dokumen dari Indo udah cerai semua. Aku bingung nih mau nulis apa. Ya udah. Itu lawyerku juga bilang kayak gini, ya udah tulis aja single, dia bilang gitu. Orang imigrasinya apa ini. Nanti kalau mereka minta bukti gimana? Aku buktinya gimana? Coba. Ya udah, semuanya ditulis single aja jadinya. Nah, terus ini kejadian beneran. Pas udah nge-apply dependent visa ini, imigrasi itu minta dokumen aku yang dari Indo. Sedangkan semuanya udah cerai semua, Itu. Bingung aku jadinya mau digimanain ini. Bingung ya? Iya. Jangan bingung, biar ada solusi kayak gitu ya. Nah, sekarang coba aja kasih solusi deh. Oke, berarti sampean sudah ada sertifikat nikah sama orang Hong Kong? Iya, udah. Dan itu tulisannya belum married. Belum married, oke. KTP sampean di Indonesia apa tulisannya? Cerai. Oke. Sampean posisi sekarang di mana? Di Hong Kongnya? Hong Kongnya mana? Di Causeway Bay. Causeway Bay, deket sih. Ini sebenarnya bisa ngobrol-ngobrol secara intens kayak gitu aja, supaya mana tahu bisa membantu sampean kayak gitu. Kalau dijelasin lewat telepon itu takutnya sampean ada sedikit yang kurang jelas. Berarti sampean kayak kakak, KTP, akte itu semua sudah ada? Ada semua lengkap. Ini aku bawa juga. Oke, sudah ditranslate ke KJRI belum? Belum, soalnya aku dulu udah pernah tanya. KJRI itu mintanya yang yang asli sih aku ada, tapi kan kakak sama KTP itu kan asli semua. Nah, tinggal akte birth certificate-nya itu, akte lahir, sama apa lagi ya?
Kakak KTP akte. Sama akte cerai itu aku harus minta dari ibuku lagi, soalnya kan ada di rumah, harus kirim lagi ke sini. Tuh. Oh, begitu. Ada semua ada. Oh, berarti sampai nikah dan untuk visa dependen urusnya pakai pengacara? Iya, pakai pengacara aku aja sampai aduh ini gimana ini ya. Enggak bisa. Bayar piro? Kalau yang untuk sekarang sih kita kan lagi nyari solusinya. Jadi pengacara tuh mintanya 25K. 25K. Tapi belum deal, lagi discuss juga. Tapi belum deal. Suami kerja sibuk kerja. Kerja terus dia. Sibuk ya? Di rumah aja. Oh. Suruh ke rumah aja biar. Oh, gitu. Oke. Oke. Kalau kayak gini ceritanya, sampean kan tinggal di kos WB. Terus hari Sabtu bisa ketemuan nggak? Sabtu? Bisa. Sabtu ketemuan ya? Sabtu berarti 2 hari lagi ya? Iya, 2 hari lagi. Ya, bisa. Oke. Terus habis itu sampean sudah ke imigrasi belum untuk tanya-tanya persyaratan untuk proses submit nikah visa dependen? Udah lah, kan semuanya kan kita tuh sebenarnya udah submit yang kedua kalinya. Kan yang pertama kan imigrasi itu kan minta yang dokumen-dokumen yang pertama gitu, terus habis itu dapat surat lagi, disuruh kirim lagi persyaratan dokumen lainnya gitu. Oh, berarti dia cross check ada yang selisih. Berarti waktu submit itu majikan bojo sampean sendiri yang masukin, bukan pengacara? Pengacara. Oh, pengacara. Oh, pengacara yang masukin. Berarti sudah bayar ke pengacara dong? Iya, bayar. Oh, udah, oke. Berarti kan tinggal ini aja surat pernyataan bahwa status sampean masih single kayak gitu kan? KTP, perlu KTP kayak gitu, perlu KTP yang menyatakan status sampean itu masih single di Indonesia kayak gitu. Indonesianya mana toh sampean? Lampung, oke. Ya wes nggak apa-apa, nanti kita bisa kasih solusi, mana tahu bisa membantu sampean untuk approve visa dependen. Tanggal berapa submit masuk dokumennya ke imigrasi? Bulan berapa? Bulan depan tanggal 21. Yang kedua. Deadline-nya. Ya. Bulan depan tanggal 21. Oke, masih cukup lah 3 minggu, 1 bulan. Oh, masih cukup. Iya. Bulan depan Agustus loh, ini udah Juli loh. Lah, iya kan 1 bulan. 1, 2, sekarang tanggal 20. 21 ke 21 kan 1 bulan toh. 1 minggu. 1 bulan sih. Tanggal 21 toh deadline-nya? 1. Iya, tanggal 21 Agustus. 21. Ya, oke Mbak, nggak apa-apa. Masih ada jalan. Sampai orang baik berarti masih belum terlambat untuk bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau kemarin dia sebelum masuk independen udah ngubungi kita, udah keluar visanya. Sayangnya sekarang ya sudah. Aku baru lihat YouTube kemarin malahan. Nggak apa-apa. Ya sudah. Nggak apa-apa, yang penting kan ada jalan, ada solusi, mudah-mudahan bisa membantu kayak gitu Mbak ya. Nanti hari Sabtu kalau bisa ketemu jam 11 gitu ya. Atau jam 12. Atau jam 12. Kamu kerja jam berapa? Aku minta libur Sabtu. Oh, ya wis. Gitu, terus Sabtu sekitar jam 12 sampean di MTR kos WB exit C Cinta ya. Dari situ telepon saya, nanti tak kasih tahu arah-arahannya. Oke. Atau setengah 12 kayak gitulah Mbak ya, setengah 12 nyampe exit C ya. Deket kok dari exit C ya. Iya. Oke, matur suwun Mbak. Yuk, nanti sekarang dibawa persyaratannya ya, biar kita cross check ya. Mana yang kurang, mana yang itu kayak gitu ya. Oke? Kalau ada surat dari imigrasi difotokopi aja biar saya tahu kurangnya apa di mana kayak gitu. Ya? Iya. Oke, siap. Yuk, makasih yuk. Bye-bye. Ini teman-teman ya, congratulations, ternyata Mbaknya persiapan untuk menikah. Persiapan untuk menjadi nyonya Hongkong ya. Nikahnya sudah keluar aktenya nikah. Ya. Loh, ini paper loh. Dia WA ke saya itu. Mbak, kalau anak paper apply dependent visa, data dari Indo semua cerai, tapi sertifikat nikah di sini belum pernah menikah. Jadi masalah Mbak ya. Oke.
Nah ini ternyata paper, mbaknya itu apply paper terus dapat ketemu jodohnya di Hong Kong selepas OS terus paper ketemu jodoh dan Ya, sekarang proses karena nikah. nikah itu makanya dia dipeperin makanya dari OS paper dulu baru nikah, baru bisa nikah. Nah, karena datanya hidup. Nah nek sing kene mang ngeyel deh gak gelem di dikandani wis paper, ngeyel. gak gelem njupuk paper. Karena ndak ngerti. Ngeyel. Jadi bedanya di situ. OS itu orang yang datanya nggak hidup. OS itu orang datanya nggak hidup. Gitu. Oke. Tuh. Jadi nanti ketemu dulu. Ya. Baru diobrolin. Ketemu dulu nanti hari Sabtu ceritanya bagaimana. Kita lihat dokumennya. Perkembangannya seperti apa, mudah-mudahan bisa membantu dan ada solusi bagi mbaknya yang lagi bingung kayak gitu ya. Suwun sangat sudah mendengarkan yang sudah menemukan jodoh di Hong Kong. Congratulations, mudah-mudahan bahagia sampai akhir hayatnya. Kayak gitu. Suwun sangat sudah mendengarkan dan see you the next video. Bye. Darling. Siap. Bye.